Saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita sampai di kitab Wahyu pasal 16 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Hari ini seperti bencana yang didrama atau merasa membaca kitab Wahyu seperti membaca film Hollywood, banyak bencana. Dan di kitab Wahyu di sini membahas juga bencana. Dalam bencana ini, apakah rencana Allah? Pasal 16 mencatat 7 cawan. 7 cawan di kitab Wahyu merupakan malapetaka yang terakhir. Kalau kamu perhatikan di renung pagi sebelumnya, pertama ada 7 materai, 7 sangkakala, tetapi cawan ini berbeda dengan 7 materai dan 7 sangkakala. 7 cawan tidak menulis di cawan di 7 materai, 7 sangkala tidak di situ menceritakan murka Allah, tapi di sini tertulis di hari ini dikatakan di ayat kedua, pergilah malaikat untuk mentumpahkan cawan ke atas bumi. Untuk pergi dan tumpahkan ke-7 cawan murka Allah ke atas bumi di sini merupakan penghakiman dan juga pertobatan. Dulu Yohanes mengira bahwa yang ke-7 materai dan 7 sangkakala merupakan satu pertobatan, tetapi di sini ke-7 murka Allah harus ditumpahkan, sehingga di sini menggenapi murka Allah. Sederhana katakan, manusia berdosa, keadilan Allah ditegakkan. Dan di Alkitab mengatakan jelas bahwa manusia berdosa harus menanggung akibatnya, sehingga hati Allah dipuaskan. Waktu kita melihat 7 cawan, kita tahu ini bencana demi bencana, penghakiman dari penghakiman. Dan Allah terakhir memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Tapi orang-orang yang memakai tanda dari binatang, yang mereka yang mengalami bencana yang besar tetapi mereka tidak mau bertobat, maka hari kesempatan pun sudah tidak ada. Dan waktu saya berkata demikian, kita merasa bencana ini sangat menakutkan. Kita harus mengenal sifat Allah. Dan kita berulang kali mengatakan bahwa Allah panjang sabar dan penuh kasih. Tetapi hari ini kamu berkata kepada Allah, kasih setia ada waktunya. Allah menanti pertobatan manusia akan dipakai habis. Ini bukan hanya mengatakan penghakiman alam semesta, dan juga mengatakan kehidupan kita yang sekarang. Rupanya Allah menanti kita semua untuk bertobat. Mungkin sekarang kamu datang ke gereja, bahkan telah melayani, tetapi dalam kehidupan ada bagian Allah dengan sabar berikan kasih karunia menanti kamu untuk bertobat. Hari ini kamu berkata kepada diri sendiri bahwa Allah tidak menunggumu lagi.
Ini bukan berarti Allah tidak punya kasih, tapi di kitab Wahyu hari ini memberitahukan bahwa penghakiman akan datang, dan kita jangan hanya jangan hanya mengingatkan bahwa Allah penuh kasih sayang belas kasih, tetapi juga penghakiman satu persatu akan dipertanggungkan. Dan tapi waktu kita bertobat dan mengaku Allah, Dia tidak mengingatkan kesalahan kita terhadap Allah bisa melupakan kalau kita bertobat dan dengan bertobatlah selagi ada kesempatan. Dan kita pun bertanya pada diri kita sendiri, adakah dosa yang belum kita atasi? Kita tahu suatu hari kasihnya atau kasih karunia-Nya ada batas waktu. Hari ini kita lihat pasal 16. Kemarin Pastor Hokin menerangkan pasal 15. Pasal 15 dan 16 merupakan satu unit. Di sini 15 mempersiapkan cawan dan mendatangkan malapetaka. Di sini juga antara 15 ke 6 Adam juga menyatakan kebenaran dan keadilan Allah. Akankah kebenaran terhadap dosa dan bersama waktu di hadapan Allah? Di dunia ini hanya terbagi dua macam orang, seperti dikatakan 13 dan 14, yaitu di bumi. Di dunia ini orang-orang yang tergoda. Mereka menyembah binatang, naga, nabi palsu, naga dan binatang laut dan binatang dari bumi, dan juga kekuasaan yang palsu Trinitas. Mereka dengan godaan atau tipu muslihat untuk menyeretkan manusia menyembah pada binatang. Dan Allah memanggil ketujuh gerejanya, jemaat, untuk menambah kekuatan. Bahkan di tengah kuasa untuk jual beli akan menghadapi kerugian. Bahkan kamu harus membayar nyawa, harus berperang melawan kuasa Babel sampai di akhir zaman. Ada orang yang tertipu, tergoda, atau terpaksa untuk menyembah binatang. Tetapi kita sebagai gerejanya, kita dipanggil menjadi 140.000 orang-orang, menjadi orang-orang kudus. Di Alkitab mencatat banyak orang yang tergoda dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan-lahan kamu membuka celah sehingga ada kemungkinan untuk musuh masuk. Di dalam Allah sesungguhnya tidak ada kamu hanya satu pilihan, satu milik Allah, mengikuti Allah atau mengikuti binatang. Atau salah satu pihak kita mengikuti dunia, salah satu pihak kita di gereja menyembah Allah. Tidak bisa kita menyembah Allah bersama waktu terhadap tempat atau keuangan kita berpesta pora. Ini pun bertanya kepada kita sendiri, apakah kamu juga hari ini berpegang pada Allah dan salah satu pihak kita berpegang pada dunia? Atau kamu seperti 144.000 orang kudus, orang-orang kudus yang membayar harga terus mengikuti
Allah. Saya menggunakan kata pembuka yang cukup panjang di pasal di 100 orang yang 144.000 orang mereka di situ menyembah Allah bersama waktu juga mereka pun bertanya kepada Allah, di manakah kebenaranmu, di manakah keadilanmu. Banyak orang yang mati demi akan membela agama, bahkan kekejaman pada Babel. Kapan akan Allah akan membela keadilan mereka? Dan juga bagi kita, mungkin kita terhadap ketidakadilan kita pun marah. Mungkin dalam masyarakat yang tidak adil ada orang yang berbuat jahat terhadapmu, tetapi demi Allah kamu tetap dengan ketabahan, dengan kasih untuk menanggapi, tetapi mereka semakin jahat padamu dan kejahatannya semakin banyak padamu. Kita orang-orang yang mengikuti Allah, waktu kita membayar harga demi Allah, kita pun apakah akan bertanya, adakah keadilan dari Allah atau penderitaan kita akan kapan? Hari ini pasal 15-16 adalah merupakan jawaban bahwa keadilan Allah akan datang. Waktu kita melihat 7 cawan penghakiman Allah terhadap 7 binatang, terhadap binatang dan orang-orang jahat. Selain kita mengenal Allah dan juga ada batasnya, kita harus mengetahui konsep keadilan Allah, cara kerja Allah. Kiranya waktu belum datang, tapi suatu hari dia akan datang. Penghakiman Allah paling ditunda, tetapi dia tetap menanti manusia untuk bertobat. Tetapi penghakiman akan datang. Dengan tema di hari ini, orang harus berjaga-jaga dan bertobat, menyaksikan keadilan Allah dinyatakan. Manusia harus berjaga-jaga menyaksikan keadilan Allah dinyatakan di ayat 15. Di situ ada sisipan, satu ayat sisipan. Pada saat banyak bencana datang, Yesus memberikan perintah, "Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Seperti dikatakan di kitab Matius, penghakiman kerajaan Allah akan datang seperti pencuri. Pada saat manusia merasa dia tidak datang, maka dia datang. Maka di kitab Matius, di situ ada kisah gadis-gadis untuk berjaga-jaga bahwa suatu hari mempelai akan datang. Jadi kamu harus memperhatikan pakaianmu dan berpakaian. Berarti kamu harus selalu berjaga-jaga. Dan ini juga mengingatkan kita, kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Dan yang harus bertanya pada diri, apakah kamu sudah siap, supaya kamu jangan telanjang. Pada saat kita hari ini melihat di ayat pertama, di situ kepada 7 malaikat diberikan ke-7 cawan. Ini berbeda dengan 7 materai, dengan 7 sangkakala. Ini ditujukan bagi orang tertentu. Ada yang terkena bencana, ada yang tidak. Dan di sini pertama adalah bisul
timbul bisul yang akan ada pada orang yang memakai tanda dan menyembah patungnya. Ini penghakiman. Kita lihat di ayat 4 dan 7. Sebab ayat 2, di sini air laut atau air asin menjadi darah. Cawan yang ketiga, cawan yang sungai, yaitu air tawar, dan mata-mata airnya menjadi darah. Jadi di dunia tidak ada air yang jernih, air yang bersih. Dan juga cawan yang ketiga, demi kebenaran dan keadilan dilakukan. Lalu terdengar malaikat berkuasa di atas air itu berkata, adil engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus menjatuhkan hukuman ini. Dan di ayat 5, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus pada nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Itu hal wajar bagi mereka. Dan juga di sini untuk bagi orang-orang yang mati martir, mereka yang membunuh kaum Kristen, mereka akan meminum darah. Tapi ini bukan keadilan yang seperti satu yang setimbang. Sehingga di perjanjian lama yang membunuh orang, mereka dia sendiri pun harus dibunuh, gigi ganti gigi, mata ganti mata, satu yang setimbang. Tetapi di sini minum darah, tidak sampai mereka mati. Jadi di sini Allah memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Tapi di ayat ke-7 juga di sini dikatakan, dan aku mendengar dari mezbah itu berkata, ya Allah, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Ini menyatakan orang-orang yang mati martir di atas mezbah. Bagi para orang-orang yang mati martir sebelumnya bertanya, kapan keadilanmu dinyatakan? Jadi kekuasaan atau kekuatannya menindas orang-orang Kristen, mereka akan menghadapi penghakiman. Kemudian ayat cawan keempat dan cawan kelima, keunikannya di sini jelas mengatakan agar manusia bertobat. Sebab ayat 9 dan 10 ada dikatakan, cawan keempat yang menghanguskan manusia. Cawan kelima yaitu malapetaka, kegelapan, tapi manusia tidak kesakit. Mereka tidak bertobat, tapi terus menghujat nama Allah. Ini menyatakan kerasnya hati manusia. Ini sama ya dengan akan 10 tulat di Firaun. Setiap malapetaka ditumpahkan Firaun sebagai keras hati, dan murka Allah semakin terkumpul, dan akhirnya membunuh anak sulung. Di cawan keempat dan cawan kelima kita lihat Allah masih memberi manusia untuk memberi kesempatan bertobat. Terlebih lagi di cawan kelima memberikan kesempatan bagi orang yang menyembah binatang untuk bertobat, tetapi mereka tidak bertobat. Ini kerasnya hati manusia. Dan ini juga bertanya pada diri kita sendiri, adakah di dalam kita keras hati? Di bagian
kita diberi Allah, kita tidak bersebab, itu bukan hal yang ia utamakan. Tetapi kalau mengenai uang, dia mulai gentar, sebab kita mengatakan untuk saling terbuka. Ada orang terbuka, atau ada orang yang mengatakan tentang mengampuni, mereka tidak bisa terima sebab ada bagian yang sama dengan dia, sebab dia juga telah melayani, bahkan bangkit melayani. Di sini orang-orang keras hati yang memakai tanda binatang, di sini juga merujuk kepada 7 jemaat, 7 gereja yang keras hati. Ada gereja mereka keras hati, mereka merasa makmur, tapi ada gereja merasa banyak kegiatan, mereka satu perkembangan gereja atau gereja tapi membawa aliran sesat. Mereka tidak mengatasi bagi mereka mensemarakan gereja dan lebih satu untuk telah boleh untuk direnungkan. Dan kita pun bertanya, apakah titik poin Allah kepada kita itu sama dengan kehendak Allah, atau kita banyak alasan merasa kebiasaan buruk itu hal yang biasa. Ini merupakan peringatan kepada 7 jemaat dan juga kepada jemaat gereja 611, baik di arena ini atau yang di online. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, di mana letak keras hatimu, sebab suatu hari kasih karunia ada batas waktunya. Pada murka Allah yang murka kepada dosa-dosa ini, di cawan yang ke-6 Allah membuka satu peperangan yang terakhir, perangan terakhir. Di 16 dikatakan perang dengan Harmagedon. Cawan ke-6 seperti memanggil orang untuk berperang. Tetapi di sini perang antara iblis dan manusia, bukan dengan Allah, akan terjadi. Ayat 12, malaikat ke-6 menumpahkan cawannya di atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah air, supaya siaplah jalan dari raja-raja yang datang di sebelah timur. 13, seperti ada 3 roh najis yang menyerupai katak, yang dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu, yang dikeluarkan dari mulut naga, dari binatang yang dari laut, dan binatang dari bumi, dalam bumi. Dan 3 roh ini mereka ada di mana-mana untuk mulai berperang, peperangan yang besar. Dan di sini menutup Efrat menjadi kering supaya mempersiapkan, supaya siaplah jalan raja yang datang dari timur. Mereka adalah Babel besar. Mereka adalah pengikut dari Babel. Kita lihat Babel akhirnya menghadapi penghakiman, dan peperangan ini merujuk pada semua kejahatan di dunia. Dan pemimpin mereka, raja yang memimpin mereka, akan berperang menghadapi Yesus.
Jadi 11 ini supaya air sungai Efrat kering, supaya mempersiapkan jalan bagi raja untuk untuk berperang. Dan Efrat di sini ada 4 sungai, 4 aliran sungai, dan di sini juga Turki, dan tempat terakhir yaitu Babel. Dan Hamagedon, tempat ini di perjanjian lama adalah tempat perang para raja seperti Yosua, di mana dia menang terhadap 5 raja Kanaan. Di sini menjawab satu pertanyaan. Keadilan Allah pasti dinyatakan, dan sekarang dia telah menyatakannya. Sebab cawan-cawan sebelumnya telah menyatakan penghakiman dan keadilan Allah. Dan Allah mengizinkan suatu hari kejahatan, bencana akan ada hari akhirnya. Di sini membantu para orang-orang kudus untuk dengan ketabahan menghadapi gereja, menghadap di Babel, menghadap pada saat mereka bertanya di mana keadilan Allah. Yohanes menggunakan para jemaatnya, dan di kitab Wahyu supaya para jemaat kepada orang-orang percaya untuk tetap bersabar dengan ketabahan. Walaupun ketidakadilan dunia atau terhadap manusia kamu telah membayar harga, tetapi di sini hari ini Allah menjawabmu. Keadilan Allah akan dinyatakan, dan di dalam dunia rohani semuanya akan dinyatakan. Jadi kita di gereja mengajar kita untuk tetap dengan ketabahan walaupun kita rugi bagi orang. Alasannya sebab kita tahu merangkul pada kebenaran ini. Dan di sini salah satunya kita harus dengan ketabahan. Dengan ketabahan membuatmu mengikuti mempelai prajurit pengantin. Kamu tidak mengikuti untuk membalas musuh atau menggunakan ketakutan untuk mengendalikan manusia, tetapi dengan kasih dan ketabahan menanggapi orang lain, maka keadilan Yesus akan dinyatakan. Ini mendorong kita, kalau kamu dalam ketidakadilan atau dalam disalahpahami, kamu harus tahu bahwa keadilan Allah akan dinyatakan, dan sampai pada akhirnya di cawan yang ketujuh, cawan ketujuh yaitu deklarasi dan gempa bumi. Di cawan ini berkata sudah terlaksana. Ini menanggapi 7 materai dan 7 sangkakala. Ya 3 lapis dari 7 penghakiman. Artinya sudah terlaksana semua. Artinya bahwa di dunia ini tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. 18 dikatakan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang tidak pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ayat 19, penghakiman ini, maka teringatlah Allah akan Babel,
yang besar itu untuk memberi cawan penuh dengan anggur kegeraman murka. Inilah permulaan akhir dari setan. Ayat 21 dikatakan malapetaka yang sangat dahsyat ini manusia menghujat Allah. Kita lihat 7 cawan juga manusia tidak bertobat, mereka masih menghujat Allah. Tetapi di sini mereka orang-orang yang 440.000 orang-orang ini tetap menyembah Allah, memuji Allah. Dan hari ini bertanya pada kita, apakah kamu dua pihak pun ada melihat diri kita ada yang keras hati, mungkin telah diingatkan Allah atau orang lain berulang kali. Kita harus sungguh-sungguh untuk bertobat. Allah penuh dengan kasih karunia-Nya. Asal kamu mau bertobat, jalan anugerah Allah terbuka bagimu, dan juga memberikan semangat bagi orang-orang yang dalam menderita karena ketidakadilan. Demikian juga ketabahan orang-orang yang percaya. Orang-orang kudus, Allah menyuruhmu mereka tetap dalam ketabahan, sebab Allah menyatakan keadilannya bagimu, dan kamu akan melihat apa yang hilang darimu Allah akan memberikan kembali bagimu. Kiranya kita di masa yang sulit dan kita tetap untuk berpegang pada kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. 7 cawan, 7 materai.有谁不敬畏你？不将荣耀归给你？因为唯有你是至圣，唯独你名是至圣，你是至高。 Hanya Engkau yang benar dan 唯独你配得我们来赞美你、 adil, Engkau 敬拜你、尊崇你、高举你。万民都要来到你的面前，来敬拜你、尊崇你，因为你的荣耀，因为你公义的作为已经彰显。主，我们尊崇你，主，我们尊你为大，主，我们敬畏你。 你是万王之王，你是万主之主。主，我们的心单单敬畏你。
有谁不轻易为你不将荣耀归你名？因为独有你是至上，万民都要来到你面前，敬拜、尊荣，因你公义的作为已彰显。主神全能者，你的作为大在其在万事之中，我敬拜你的道路一再称赞，主神全能者，你的作为大在其在万事之中，我敬拜你的道路一再称赞，你的道路一再稱主，我哋去讚美你，昔在今在嘅聖者，你天讓 Tuh. Diminta dengan malaikat yang berkuasa, dia berkata, Engkau adil, Engkau Allah yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, besar dan adil segala penghakim. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang benar dan adil. Mari saudara kita memuji Tuhan Allah kita walau dalam apapun yang sedang kita hadapi suatu hari. Allah kita dia benar dan adil, akan menyatakan ke Tuhan terima kasih dalam suatu asa pun memberitahu kami Engkau Allah yang benar dan adil dalam menghadapi penganiayaan Engkau, agar kami tetap dengan ketabahan setiap hari, mengingatkan pada kami Engkaulah pengharapan kami dan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang adil dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Masih banyak yang keras hati. Engkau Allah yang adil, tetapi kami orang yang lemah. Dan saat ini punya waktu agar biar Allah berbicara kepada kita. Apakah masih ada yang kita keras hati dan belum mau bertobat? Biarlah Roh Kudus yang berbicara pada kita. Dan satu persatu waktu penghakiman datang di ayat 11 dikatakan, tertulis, masih ada orang-orang yang tidak mau bertobat dan masih menghujat Allah yang di surga. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami di hadapan-Mu ingin menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Pada saat kami melihat penghakiman datang, ya Allahku, adakah kami percaya Engkau melihat, bahkan kami bertobat. Hari ini ya Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami untuk menolong kami, menerangi kami,
Mungkin dalam kehidupan sering-sering akan ada bentrokan, atau kami terlalu tegang terhadap keuangan. Kalau mengenai soal uang, maka kami ribut dengan orang lain, dan di dalam kami masih tidak mau mengampuni di gereja, di sel group terhadap nasihat gembala. Hati kami masih merasa tidak enak, tidak masih menggerutu, banyak hal yang tidak mau kami lepaskan. Tuhan, dengan kesempatan ini kamu datang ke hadapan kami, mau bertobat. Kami tidak mau menghujat Engkau, kami tidak mau menyakiti Engkau, menyakiti orang yang di sekitar. Bahkan banyak di saudara-saudari kami, bahkan aku sendiri, di hati banyak yang masih menghakimi. Apakah Engkau tidak adil? Apakah Allah Engkau tidak melihat banyak hal yang kami menghakimi? Sesungguhnya di dalam hati kami juga menghujat Engkau. Tuhan, apakah Engkau tidak melihat? Engkau tidak adil. Tuhan, ampunilah kami. Jadikanlah kami agar keras hati. Kami tidak mau keras hati. Tolong kami Tuhan, terangilah kami Tuhan. Masih ada bagian mana untuk mengoreksi diri kami yang keras hati. Tolong kami ya Roh Kudus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Beri hati yang bertobat. Tolong kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, melihat hidup kami harus yang diubah, harus diterobosi. Tuhan, jamah kami agar kami lebih terkait lagi dengan Engkau, agar dosa-dosa, hal yang tidak berkenan pada kami benci, agar kami benci pada dosa, agar kami bersama dengan Engkau, berjalan bersama Engkau. Tolong kami, Roh Kudus, kami menuntun Engkau. Roh Kudus, kami memohon pada Engkau untuk lebih banyak lagi masuk di dalam kami untuk menolong kami. Bagaimana kami melihat bagaimana Engkau berkenan, indah bagimu, sehingga hidup kami bisa bersama dengan Engkau dalam penjagaanmu. Mari masuk di dalam. Kalau Tuhan suruh kamu untuk bertobat, keluar dari dosa, tanggalkan dosa, maka kamu pun harus tanggalkan. Kiranya Roh Kudus memenuhimu, sebab ini akan menghalangimu dengan Allah. Mungkin kamu bekerja, lepaskan semuanya, dan nantikan Roh Kudus untuk memenuhimu, membuka mata rohanimu, memenuhimu. Biar Roh Kudus yang bekerja. Kalau Roh Kudus kita berdoa untuk mengaku dosa, baik itu tidak mengampuni. Kalau kamu ingat orang yang kamu marah, kamu serahkan agar kelemahanmu, keterbatasanmu kita curahkan, agar kasih karunia Allah terjadi padamu.
mengampuni kami setiap orang. Kami datang di hadapan Kau, mengampuni kami. Kadang-kala kami merasa benar sendiri, kami merasa melakukan yang adil, tapi mata kami sesungguhnya tidak ada belas kasih dalam hati. Kau banyak yang menghakimi, bahkan tidak mengampuni, merasa hal yang benar sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Kami ada perkata hari ini kami tetap bermasalah, tapi kami hari ini masih tetap merasa kami berasa dalam keadaan. Ampunilah kami, ampunilah sel grup kami melain, tapi Engkaulah yang adil dan Engkaulah melakukan pekerjaan yang ajaib. Tuhan, beri kasih di dalam kami untuk terhadap terima setiap terhadap domba di gereja pilihan-Mu, dengan dasarkan apa kami menghakimi orang lain. Tuhan, tambahkan kasih-Mu kepada kami dan pesan kepada kami. Tuhan, inilah gereja yang Kau dirikan. Tuhan, tolong kami agar kami berjalan dalam kebenaran. Saudara semua, kita berdiri memuji keadilan Allah. Membuka mata kita jangan menjadi orang yang merasa benar sendiri. Biarlah Allah yang benar dan adil. Kita berdoa untuk gereja dan juga sel group. Allah Tuhan layak untuk dipuji. Hanya Dialah yang adil dan benar. Tuhan, Engkau mendirikan gereja, berikan suara, jangan merasa kami sebenarnya, jangan hanya keputusan kami yang merasa kebenaran, tapi keadilan-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan secara bersih. Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, Engkau Raja dari atas segala Tuhan dan segala Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau, kami saling memuji Engkau sebab Engkau layak untuk dipuji. Engkau Allah yang Maha Kuasa.
Kami memuji Engkau. Semua bangsa yang hidup memuji Engkau. Engkau Raja kami, Engkau Raja yang akan datang kami. Engkau membimbing hidup kami. Di ayat 15 dikatakan, lihat aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan ia berjalan dan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Di sini Tuhan menyuruh kita untuk berjaga-jaga. Tapi kadang para imam juga, mereka pun akan lelah. Tapi mereka tetap berpegang pada tugas mereka berada di bait suci. Kalau seorang imam mereka tertidur, maka membakar jubahnya sehingga penuh dengan jadi kotor. Di sini kita tidak tahu waktu Tuhan itu kapan. Dikatakan di sini pencuri di ayat ini yaitu imam besar. Tapi kita tidak perlu takut. Tapi kuncinya, apakah kamu bersama dengan dunia atau dengan Allah? Kita harus tertuju pada Allah. Kita bukan mencari antikristus, tetapi kita dengan Allah kita. Di dalam hidup kita mengambil keputusan untuk mengikuti Allah, dan kita bersedia untuk berjaga-jaga, sebab suatu hari, ayat ini dikatakan, kerajaan dunia akan hancur, tetapi kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Ikuti kita bersama berdoa. Kita ngambil keputusan. Tuhan Yesus, aku bersedia mengikuti Engkau, sebab Engkau adalah Tuhanku, sebab Engkau mati bagiku dan juga memberikan segalanya. Aku bersedia untuk melepaskan segalanya di akhir zaman. Engkau mengingatkanlah aku agar aku jangan mendirikan kerajaanku sendiri, tetapi aku berlari menuju kerajaan Allah. Roh Kudus penuhi aku, bimbing aku mengatasi segala kesulitan, baik itu penganiayaan berapa besarnya. Beri aku keberanian mengatasinya. Tuhan jaga aku dan juga keluargaku di masa zaman ini. Di dalam banyak bencana, tetap percaya kepada Engkau dan mengikuti Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan. Engkau yang Raja yang mengatasi segala bencana. Pada saat sekala di Tuhan, aku tetap memuji Engkau. Dan terima kasih Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 愿你的话成就在 Kiranya firman-Mu ada di dalam hidupku. Aku mau taat-Mu, sebab Engkau adalah Raja. 愿你的话成就在我身上，我愿顺服仰望。愿你的话，愿你的话成就在我身上，因你是我的王。愿
Adil Engkau yang ada sudah ada. Engkau ya dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Percaya keadilan Allah ada padamu walaupun kamu disalahpahami tapi Tuhan akan membela perkaramu. Allah Dia Allah yang adil, dan juga keadilannya ada padamu mancar dalam hidupmu, dan Allah menyertaimu, membimbingmu untuk mengatasi segala kesulitan di akhir zaman, mengikuti godaan dari antikristus dan godaan dari tongkatnya binatang dan nama bilangan. Dan setiap hari kamu meraih kemenangan selamanya berjalan bersama. Adalah hadirat Allah menyertaimu dan ada di tengah-tengah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.